Halo para sobat lovers rebahan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita yang dimana menceritakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Fir'aun. Maka dari itu kencangkan celana kalian, siapkan cemilan, langsung saja let's go. Awal cerita di sebuah kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun memberi perintah bahwa para pemuda ataupun bayi laki-laki yang dari garis keturunan Bani Israel untuk dibunuh karena akan berakibat meruntuhkan kerajaannya. Hingga di suatu ketika di sebuah desa terlahirlah seorang bayi laki-laki. Karena merasa takut, seorang ibu bayi tersebut ingin menyelamatkan anaknya dengan cara melarungnya di sungai Nil dengan menaruhnya di sebuah keranjang berharap anaknya dapat selamat dan ditemukan seseorang. Karena jika bayi tersebut tetap berada di sana maka khawatirnya bayi tersebut akan dibunuh oleh bawahan dari Raja Fir'aun. Ibu dari bayi tersebut adalah yang bernama Yahabet. Saat selesai melarung, ia berharap anaknya dapat selamat dan tidak terduga di saat adik dari Raja Fir'aun sedang bermain air di pinggir sungai Nil bersama teman-teman bangsawannya, ia menemukan sebuah keranjang. Karena penasaran ia membukanya dan ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Lalu ia pun merahasiakan dengan cara menyuruh untuk teman-temannya segera pergi meninggalkan dirinya sendiri. Ratu yang menemukan bernama Bitiyah, dan yang tersisa hanya pembantu setianya yang bernama Mehmet. Sang ratu memerintahkan Mehmet untuk merahasiakan penemuan bayi tersebut. Jikalau ia membocorkannya maka konsekuensinya yaitu ia akan dibunuh. Lalu Mehmet pun berjanji bahwasanya ia akan setia untuk merahasiakannya. Yohana adalah kakak perempuan dari sang bayi tersebut. Melihat adiknya telah ditemukan oleh sang ratu, ia merasa senang. Setelah beberapa tahun kemudian bayi tersebut tumbuh menjadi seorang pria perkasa yang kini diberi nama yaitu Moses. Moses memiliki saudara tiri juga yang disebut yaitu Pangeran Ramses. Namun Pangeran Ramses cemburu terhadap Moses karena Raja Fir'aun lebih menyukai Moses daripada dirinya. Bahkan putri yang bernama Nefertari juga menyukai Moses. Padahal ia sangat disukai oleh Pangeran Ramses, itulah sebabnya Pangeran Ramses sangat membenci Moses. Beralih di tempat lain di mana ada seorang budak yang ditangkap oleh para pengawas bangunan yaitu pria yang ditangkap bernama Joshua. Joshua ditangkap karena berusaha ingin menolong seorang wanita tua yang sedang terjepit di sebuah bangunan. Untung saja pada saat Pangeran Moses lewat ia mengetahuinya, alhasil Pangeran Moses membantu menolong wanita tua yang sedang terjepit saat itu. Ia tidak tahu bahwasanya wanita tua itu sebenarnya adalah ibu kandungnya. Di saat Pangeran Moses datang ia bertanya mengapa bangunan ini tidak kunjung selesai-selesai. Lalu Joshua pun menjawab bahwasanya mereka tidak diberi makan dan banyak dari mereka semuanya sedang kelaparan. Mendengar hal itu pun Pangeran Moses merasa kasihan, oleh karena itu ia menyuruh semua budak untuk pergi ke lumbung penyimpanan makanan untuk mereka gunakan agar mereka tidak kelaparan. Mendengar kabar seperti itu membuat para budak gembira dan segera bergegas pergi ke tempat penyimpanan makanan. Melihat hal ini pengawas bangunan segera melaporkan kepada Pangeran Ramses. Pangeran Ramses yang pada dasarnya tidak menyukai Pangeran Moses memanfaatkan momen kejadian ini dengan cara melaporkan kepada Raja Fir'aun. Dengan cara menunjukkan bahwasanya lumbung tempat penyimpanan makanan sedang dibagi-bagikan oleh Pangeran Moses kepada para budak-budak bekerja. Melihat hal ini pun Raja Fir'aun menjadi geram sehingga Raja Fir'aun memanggil Moses untuk menghadap kepadanya agar ia bisa menjelaskan kenapa hal tersebut ia lakukan. Tidak berselang lama Pangeran Moses pun menghadap kepada Raja Fir'aun. Di sana ia beradu kecerdasan dengan Pangeran Ramses. Dengan menjelaskan bahwasanya banyak para budak yang kelaparan tidak diberi makan selama pengerjaan pembangunan kerajaan yang hal ini dapat berakibat pembangunan menjadi terlambat dan jika terlambat maka biaya pembangunan pun akan lebih banyak 2 kali lipat daripada ia memberi makan kepada budak-budak para pekerja tersebut. Mendengar hal tersebut akhirnya Raja Fir'aun pun menerima gagasan tersebut dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Pangeran Moses. Berbeda dengan Pangeran Ramses yang kali ini rencananya telah gagal untuk membuat Raja Fir'aun membenci Pangeran Moses. Alhasil Pangeran Ramses malah dimarahi oleh Raja Fir'aun karena membuat laporan tersebut.
Hal ini membuat Pangeran Ramses semakin geram dan marah. Ia khawatir jika ia tidak akan mendapat tahta penerus kerajaan Mesir karena Raja Fir'aun lebih menyayangi Moses daripada dirinya. Beralih di tempat lain di mana Putri Nefertari sedang memilih-milih gaun dengan yang gembira karena ia ingin mengenakannya bila mana ia esok akan menikah dengan Moses. Namun tiba-tiba datanglah seorang pelayan yang dulu pernah bersama dengan Ratu Bitiah. Ia menceritakan bahwasanya Pangeran Moses dulunya adalah bayi yang terbuang lalu ditemukan oleh Ratu Bitiah yang dirawat hingga kini dianggap seorang pangeran. Putri Nefertari pun kaget mendengarkan hal tersebut. Ia tak percaya bahwasanya Pangeran Moses bukanlah anak kandung Ratu Bitiah. Namun demikian putri yang sudah terlanjur mencintai Pangeran Moses agar rahasia Pangeran Moses tetap terjaga, Putri Nefertari membunuh pelayan tersebut dengan menjatuhkannya dari gedung yang tinggi. Lalu tiba-tiba datanglah Pangeran Moses menemui Putri Nefertari di saat masuk di dalam kamar Putri Nefertari. Tanpa sengaja Pangeran Moses menemukan sehelai sueater yang biasa dibawa oleh pelayan setia ibunya, lalu dia menanyakan kepada Putri Nefertari kenapa soal ini berada di kamarnya. Karena Pangeran Moses terus mendesak Putri Nefertari, akhirnya sang putri mengaku bahwasanya ia telah membunuh pelayan tersebut karena ia mengatakan bahwa Pangeran Moses bukanlah anak kandung dari Ratu Bitiah dan ia tidak ingin hal ini membuat citra Pangeran Moses menjadi buruk. Setelah mendengarkan hal tersebut, Pangeran Moses menenangkan Putri Nefertari agar ia tidak bersedih. Setelahnya Pangeran Moses pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya, lalu dia menanyakan perihal statusnya apakah benar bahwasanya ia bukan anak kandungnya. Mendengar hal ini Ratu Bitiah menjawab bahwasanya berita tersebut adalah bohong dan apa yang dikatakan oleh Putri Nefertari tidak benar. Mendengar hal tersebut Pangeran Moses pun mempercaya ibunya dan ia akan mencari tahu kebenarannya. Mengetahui seperti itu Ratu Bitiah pun merasa khawatir jika rahasianya terbongkar maka Pangeran Moses akan pergi meninggalkannya, lalu Ratu Bitiah pun diam-diam pergi ke desa Bani Israel untuk mencari di mana ibu kandung dari Moses tinggal. Agar tidak didahului oleh Moses akan tetapi beberapa saat Ratu Bitiah sampai di rumah seorang wanita tua. Ratu Bitiah kaget karena dari belakang Pangeran Moses keluar bahwa Pangeran Moses diam-diam telah mengikutinya dari belakang kereta ibu angkatnya. Melihat wanita tua yang sedang duduk di kursi, Pangeran Moses pun menanyakan kebenaran tentang asal-usul dirinya. Setelah mengetahui kebenaran bahwa dirinya putra kandung dari Yochebed, Pangeran Moses terkejut sekaligus bahagia mengetahui. Dan ia menerima keadaan tersebut. Akhirnya mereka berdua berpelukan sambil berlinang air mata. Di sisi lain Pangeran Moses tidak melupakan ibu angkatnya, lalu ia memeluknya juga. Karena ibu angkatnya khawatir jika ditinggalkan oleh Pangeran Moses. Beberapa hari kemudian, Pangeran Moses hidup menjalani hari-harinya sebagai warga pribumi. Kini Moses pun ikut menjadi budak pekerja di kerajaan Mesir. Hingga suatu waktu Putri Nefertari bertemu dengan Moses pada waktu itu sedang bekerja. Putri Nefertari pun menghina keadaan Moses saat ini sangat memprihatinkan, namun Moses tidak menanggapinya dengan serius. Hingga pada suatu saat Moses diperintahkan menghadap kepada Putri Nefertari. Putri Nefertari pada dasarnya mencintai Moses, tidak bisa membohongi hatinya. Ia pun menyarankan agar kembali kepada ibu angkatnya sebagai bangsawan dan tidak menderita seperti saat ini. Namun Moses menolak saran tersebut karena ia senang dengan jati dirinya telah ia ketahui saat ini. Beralih di tempat lain, ada seorang budak yaitu Joshua pada saat itu dibebaskan oleh Pangeran Moses, karena kini Pangeran Moses bukan lagi seorang pangeran. Jadi pengawas tersebut kembali menangkap Joshua dan menyiksanya. Untung saja beberapa saat kemudian hal tersebut diketahui oleh Moses, lalu Moses meminta kepada pengawas tersebut untuk membebaskan Joshua. Bukannya membebaskan Moses, pengawas tersebut malah menyerang Moses. Alhasil tanpa sengaja Moses pun membunuh pengawas tersebut yang tanpa disadari dari arah lain ada bawahan dari Pangeran Ramses bernama Dastan mengetahui kejadian tersebut. Lalu Dastan pun kembali untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Ramses. Setelah Pangeran Ramses mengetahui, ia memanfaatkan momen ini lalu ia menyuruh para pengawal kerajaan untuk menangkap Moses.
Setelah Pangeran Moses tertangkap, ia dibawa menghadap Raja Firaun. Raja Firaun pun sempat kaget dengan keadaan Moses saat ini. Lalu Pangeran Ramses pun menceritakan bahwasanya Moses bukanlah anaknya bersama Bitiah melainkan sekedar anak angkat. Selain itu Moses telah melakukan kejahatan, telah membunuh pengawas yang dimana pengawas tersebut adalah tangan kanan Raja Firaun. Di sisi lain sang ratu menangis membela Moses, ia memohon agar Moses dibebaskan. Namun Raja terlanjur geram karena juga telah dibohongi. Ia pun memerintahkan agar Moses diasingkan, dibuang di gurun agar ia mati secara perlahan-lahan karena panas teriknya gurun dan dimangsa hewan liar yang ada di sana. Setibanya di gurun Sin, Moses dilepaskan dan Pangeran Ramses memerintahkannya untuk segera berjalan pergi menjauh dari kerajaan Mesir menjalani hukuman. Di sisi lain Pangeran Ramses senang sekali karena tidak akan ada lagi saingan untuk mendapat tahta penerus kerajaan dan berharap Moses mati di tengah gurun Sin yang tandus. Hari demi hari telah dijalani oleh Pangeran Moses dengan teguh dan hati yang sabar, namun takdir berkata lain. Setelah berjalan sekian lama tiba-tiba ia bertemu 7 bidadari yang cantik sedang mencari air, namun wanita-wanita tersebut tiba-tiba diganggu oleh seorang penjahat. Untung saja Moses segera menong 7 wanita tersebut. Karena pada dasarnya Moses adalah pria yang baik, tampan dan perkasa, membuat para wanita-wanita tersebut menjadi menyukainya. Lalu Moses dibawa ke desanya, yang ternyata wanita-wanita tersebut adalah anak dari kepala desa di sana yang bernama Yitro. Di saat dipertemukan dengan sang kepala desa, Moses diterima dengan baik dan kepala desa berterima kasih kepadanya karena telah menolong anaknya, dan ia mengizinkan untuk dirinya tinggal di desanya. Moses pun menerimanya dan kini Moses membantu mereka bekerja sebagai penggembala kambing. Selama tinggal di desa ternyata Moses menyukai kakak gadis tertua yang bernama Sepora. Mereka menikah dan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Hingga suatu hari di saat Moses menggembala domba, ia kembali bertemu dengan Joshua yang sedang sekarat. Moses bertanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Lalu Joshua pun bercerita bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh pengawal kerajaan karena ia sudah tidak kuat tinggal di kerajaan Mesir yang kini kerajaan Mesir dipimpin oleh Pangeran Ramses. Karena semenjak Raja Firaun sakit, Pangeran Ramses lah yang mengambil alih kepemimpinan di kerajaan Mesir. Semenjak pemerintahan dipimpin oleh Pangeran Ramses, banyak para budak semakin sengsara dan menderita. Joshua berharap Pangeran Moses kembali ke Mesir untuk mengambil alih pemerintahan agar dapat membebaskan rakyat-rakyat yang kini menderita. Mendengar hal ini bergeraklah hati Moses, lalu ia mencoba menaiki bukit untuk berdoa agar mendapat petunjuk dari Tuhan. Beberapa hari kemudian Moses menyelesaikan doa-doanya, ia kembali menuruni bukit. Setelahnya ia kembali berkumpul bersama istri dan keluarganya dan juga Joshua sambil membawakan kabar gembira bahwa ia akan mendatangi kerajaan Firaun. Mendengar hal ini mereka semua ikut bahagia, lalu Joshua menanyakan, dengan senjata apa kita akan memerangi kekejaman Raja Mesir? Dengan santainya Moses menjawab sambil menunjukkan tongkatnya, ia berniat ingin menuntun Raja Mesir ke jalan kebaikan bukan dengan cara peperangan namun dengan cara menyadarkan bahwa di atas segalanya masih ada Tuhan yang berada di atasnya, bukan malah menebar kejahatan, dan sebaliknya sesama makhluk Tuhan juga haruslah bijaksana terhadap rakyat-rakyatnya. Tak berselang lama Moses datang di kerajaan Mesir yang saat ini dipimpin oleh Ramses. Di saat menemui Ramses sang Raja Mesir yang saat ini dipimpin olehnya, Moses tanpa basa-basi menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh para rakyatnya. Namun Ramses tersenyum seakan merendahkan Moses. Namun Moses tidak patah semangat, ia mencoba menunjukkan kuasa Tuhan dengan menaruh tongkatnya, yang lalu tiba-tiba berubah menjadi ular. Akan tetapi hal tersebut membuat Ramses tertawa bahwa tindakan yang dilakukan Moses hanyalah trik murahan sihir yang ia pun bisa melakukannya. Lalu ia menyuruh pengawalnya juga menaruh tongkat, mereka tak butuh lama pun juga berubah menjadi ular. Namun di saat itu masing-masing ular bertarung yang lalu dimenangkan oleh ular yang berasal dari tongkat Moses. Namun hal tersebut masih belum dapat meyakinkan Ramses. Beberapa hari kemudian Putri Nefertari mengundang Moses untuk menemuinya. Setelah Moses menemuinya, Putri Nefertari merayu Moses dengan kecantikannya agar Moses meninggalkan Tuhannya karena ia dulu tak seperti yang ia kenal saat ini. Ia menjanjikan akan mengembalikan kedudukannya dan hak-haknya kembali menjadi seorang bangsawan.
Namun hal itu ditolak tegas oleh Moses. Ia mengungkapkan semua ini adalah kehendak Tuhan, karena ia terlahir ditakdirkan untuk membebaskan para budak yang saat ini sedang dalam kepimpinan Raja Firaun. Beralih di tempat lain, Pangeran Moses lagi-lagi menemui Ramses Raja Firaun saat ini. Moses lagi-lagi menunjukkan mukjizatnya dari Tuhan dengan merubah sungai Nil menjadi merah. Tak butuh berapa lama sungai yang luas pun seketika berubah menjadi merah darah. Namun Raja Firaun masih tidak percaya kebesaran Tuhan. Ia meyakini itu hanyalah sebuah sihir yang digunakan oleh Moses. Hingga suatu hari kerajaan Mesir mendapat azab dari Tuhan yang dimana 7 hari 7 malam dilanda oleh musibah dan wabah yang mengerikan, matahari yang menjadi gelap karena ditutupi oleh wabah tersebut, hingga diiringi teriakan-teriakan kematian dari pasukan Firaun. Para pengikut Moses pun ikut ketakutan, namun Moses meyakini wabah tersebut tidak akan menyerangnya dan juga para pengikutnya karena memiliki iman kepada Tuhannya. Tiba-tiba arah luar terdengar suara mengetuk yang saat dan buka, ternyata adalah ibu angkatnya yaitu Bitiah yang kini meyakini Tuhan yang disembah Moses dan lebih memilih mengikuti Moses dan akan mengikuti Moses kemanapun ia pergi. Beralih ke tempat lain di mana kini wabah itu pun telah menyerang anak kesayangan Firaun hingga membuat anaknya meninggal tepat di depan matanya, namun masih tetap belum mempercayai apa yang terjadi ini adalah memang dari Tuhan. Lalu Raja Firaun tersebut membawa anaknya ke atas patung dewa yang ia yakini. Ia berharap patung dewa tersebut dapat mengembalikan anaknya sedia kala, namun hal tersebut dicela oleh Putri Nefertari karena mana mungkin patung yang dibuat oleh manusia dapat menghidupkan manusia. Hingga Raja Firaun pun jadi frustasi lalu menyuruh para bawahannya untuk memanggil Moses agar segera menghadap kepada dirinya. Tak berselang berapa lama Moses tiba di hadapan Raja Firaun. Lalu Raja Firaun pun mengatakan akan mengabulkan apapun permintaan Moses, asalkan Moses dapat menghidupkan kembali anaknya. Namun Moses menjawab hal tersebut bukanlah kewenangannya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Raja Firaun meminta Moses untuk segera menghentikan wabah tersebut, maka ia akan membebaskan para budak-budak yang diminta oleh Moses. Tidak butuh berapa lama wabah ini pun akhirnya berakhir. Setelah itu banyak para budak yang kini telah dibebaskan akan mengikuti Moses dan juga akan mengikuti ajaran dari Moses, akan beriman kepada Tuhan. Melihat hal ini Raja Firaun sangat murka dan semakin besar ingin membunuh Moses hingga ia mengumpulkan para pasukannya dan mengutus para pasukan untuk membunuh Moses beserta para pengikutnya. Para pasukan Raja Firaun yang diperintahkan untuk membunuh Pangeran Moses ini mereka berhasil memojokkan Moses beserta para pengikut-pengikut Pangeran Moses di tepi jurang laut. Dengan kesombongannya Raja Firaun mengatakan bahwa kali ini Tuhanmu tidak akan dapat menolongmu dari kematian. Di sisi lain lagi-lagi Pangeran Moses menunjukkan mukjizatnya dengan cara membelah lautan, lalu ia pun turun untuk menyeberangi lautan bersama para pengikut-pengikutnya. Tak berselang berapa lama pasukan Raja Firaun yang kini mulai mendekat semuanya telah mati termasuk Raja Firaun setelah Pangeran Moses menutup kembali lautan yang ia belah, mereka semua tenggelam di dalam lautan. Akhirnya Moses beserta para pengikutnya dapat selamat. Kini Moses membawa peserta para pengikutnya menuju Gunung Sin dan mereka benar-benar terbebas dari kekejaman Raja Firaun. Mereka juga mengikuti ajaran-ajaran yang kini dibawa oleh Moses untuk beriman kepada Tuhan. Tamat. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.